Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peneliti muda. Kita ketemu lagi dalam sesi ke-6 kali ini. Metode penelitian yang kelima, kita akan membahas tentang analisis EOQ. EOQ adalah Economic Order Quantity. Ini salah satu bagian daripada inventory control. Nah, buku referensi yang kita gunakan, yang saya gunakan ini agak usang, Quantitative Techniques, an Instructional Manual, second edition, karangannya T. Lucy. Ini agak langka di pasaran. Tapi di dalam buku ini ada membahas terkait dengan teori atau EOQ itu sendiri. Sebetulnya ini kuantitatif. Nah, kita tidak berpanjang lebar, kita lihat aja di presentasi. Analisis EOQ, Economic Order Quantity. Jadi ini untuk menemukan kuantitas tertentu, titik ekonomisnya di mana, pemesanan ekonomisnya ada di mana. Nah, ini sebetulnya adalah bagian daripada inventory analysis, ya. Jadi EOQ ini hanya bagian daripada inventory. Nah, kemudian ada sekitar 7-8 tahapan sampai kesimpulan dalam analisis EOQ ini. Yang pertama adalah kita menentukan kita ikutin teori dan latar belakang dalam memilih EOQ. Kenapa kita pilih EOQ ini dalam inventory control? Ada 3 tipe dari inventory, yaitu raw material, work in progress, dan finished good. Dan ada 8 alasan kita menahan stok. Di sini memastikan kecukupan barang, menyerap variasi, menyediakan sebuah buffer, mengambil keuntungan sebagai bagian yang perlu dari proses produksi, dan lain-lain sebagainya. Dalam mengkontrol stok, yang kedua, tidak terlepas kita dengan kaitan biaya, cost, dan formula dan rumus-rumus daripada inventory control itu sendiri. Dan di dalam persediaan atau stok cost ini, biaya persediaan, ada biaya menyimpan persediaan, ada biaya pengadaan persediaan, ada biaya pengeluaran persediaan. Ini rumusnya ada yang TIC, atau biaya penyimpanan per unit sama dengan total biaya penyimpanan dibagi total kebutuhan bahan baku. Ada juga biaya pemesanan sekali pesan, di mana total biaya pemesanan dibagi frekuensi pemesanan dalam per tahun. Berikut terminologi terkait dengan inventory control, yaitu safety stock atau SS, buffer stock, minimum stock, persediaan pengaman dengan perhitungan standar deviasi Y sama dengan D per N. D adalah demand, sedangkan N lamanya bulan, 12 bulan. Kemudian safety stock sendiri rumusnya SD kali Z. SD itu tadi sudah disebutkan, Z adalah tabel Z. Kemudian waktu tunggu lead time sama dengan L, ROP, order point, U kali L plus SS, di mana U-nya sama dengan D per T. Reorder level juga atau reorder quantity yang ada dalam ROP ini. Yang ketiga, langkah-langkah dalam metode EOQ kita tentukan seperti menghitung jumlah pembelian bahan baku per sekali pesan, kemudian menghitung pemesanan bahan baku, menghitung total biaya pemesanan, menghitung persediaan pengaman safety stock, dan terakhir menghitung titik pemesanan kembali atau reorder point dengan rumus-rumus yang udah ada di samping itu. EOQ sendiri rumusnya adalah akar 2D kali S per H. Keempat, setelah menyusun langkah tersebut, kita akan mentabulasi data sekunder dari penggunaan bahan baku. Bila kita memiliki data sekunder, kita tabulasikan per tahun atau sesuai dengan jumlah data yang kita miliki, di mana ada frekuensi pembelian, penyimpanan, dan selisih daripada pembelian dan penyimpanan tersebut. Data ini akan berguna untuk mengetahui total demand per tahun ataupun rata-rata per bulannya, di mana di sini dalam tabel itu kebutuhan sebesar 1.280 unit
dalam setahunnya. Kemudian kelima, setelah mentabulasi kita menghitung rincian biaya pesan dan inventory bahan baku itu ke dalam tabel. Rumus biaya tadi kita masukkan, komposisinya, total biaya per pemesanan, total biaya per pesanan, biaya sekali pesan di sini atau S sama dengan 101.583 rupiah. Kemudian biaya penyimpanan pembelian bahan baku hanya sama dengan 6.000 per biaya penyimpanan ya. Ini. Nah, biaya-biaya ini akan kita gunakan dalam rumus-rumus yang nanti akan digunakan. 6. Perhitungan safety stock, ROP dan maximum inventory. Di mana di sini akhirnya dihitung EOQ sama dengan akar 2 kali 1280 kali 101.583 bagi dengan 6.000 biaya pesan tadi, sehingga hasilnya menjadi 208.18 atau dijadikan 208 unit EOQ-nya ya. Yang ketujuh, kita menggambar bagan atau grafik keseluruhan dari safety stock, ROP, EOQ, maximum inventory dan lead time dalam satu gambar. Kita tahu di mana titik EOQ-nya, ROP-nya, safety stock-nya, di situ ada 7. Dan ini biar kita tahu secara keseluruhan gambaran daripada inventory tersebut. Memang dalam analisis ini yang menarik adalah penyajian gambar yang ketujuh ini, yang step ketujuh ini, biar secara komprehensif diketahui titik-titik mana saja. Lalu yang terakhir, yang ke-8, kita gambar garis EOQ dan cost-nya, titik pertemuan tentu dengan tabel penolong dengan 6 kolom di sini. Kemudian dari hasil perhitungan kolom tersebut maka kita tarik garis. Di sini ada biaya simpan, biaya pesan dan total cost, ada 3 garis yang kita tarik, di mana akan ada pertemuan antara biaya pesan dan biaya simpan di situ. Itulah EOQ-nya. Nah, di sini hasil EOQ-nya sebesar 198. Jadi bisa disimpulkan antara 198 sampai 208. Nah, itu tadi EOQ, Economic Order Quantity. Menarik bukan? Yang terakhir, garis yang memotong antara biaya pesan dan biaya simpan. Ini akan mengkonfirmasi perhitungan EOQ yang sebelumnya. Bisa sama, bisa juga ada selisih. Ya, bila ada selisih kita temukan, kita akan cari di mana mungkin ada kesalahan atau mungkin memang ada range seperti itu. Karena derajat tiap perusahaan memberikan standar pengaman berbeda satu sama lain. Nah, itu tadi EOQ. Kita ketemu pada sesi metode penelitian selanjutnya. Bye.